Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kita sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Pada hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu dan kami mau belajar firman-Mu. Tuhan terus tolong kami sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dengan lebih baik. Roh Kudus tolong kami untuk bisa mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita sama-sama belajar di dalam Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 28. Saya bacakan buat kita semua dan saudara-saudari membacakan juga di dalam hati masing-masing. Juru perikop melawan ibadah tanpa kesetiaan. Ayat 21, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegakkan bentuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah yang tidak mau, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam Yeremia pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 28, saya memberikan tema bagi kita pada hari ini, mendengarkan Tuhan lebih baik daripada korban persembahan. Dalam tema ini atau topik ini, dalam hal mendengarkan Tuhan lebih baik daripada korban persembahan, ini bukan kata yang asing bagi kita. Saudara-saudari, suatu hari ada dua perempuan yang menunjukkan sikap penerimaan yang berbeda, di mana mereka kedatangan seorang tamu. Ya, ada dua perempuan. Perempuan pertama, dia memberikan tindakan atau respon atau penerimaan kepada seorang tamu, di mana dia sibuk melayani, di mana dia sibuk menyiapkan segala sesuatu. Tetapi perempuan kedua memberikan penerimaan yang berbeda, di mana perempuan kedua ini memberikan suatu penerimaan di mana dia duduk dan dia mendekati, bahkan dia mendengarkan segala perkataan seorang tamu itu. Dan ketika tamu itu memberikan tanggapan, di mana perempuan
itu mendekati demi bertanya, Tuanku, engkaukah tidak mempedulikan aku atau mempedulikan saudaraku di mana dia sibuk melayani? Saudara-saudaraku, di mana seorang tamu memberikan sebuah respon bahwa dia lebih menghargai tindakan perempuan kedua, di mana dia bukan sibuk melayani, tapi dia duduk mendengarkan segala perkataannya. Maka pertanyaan sekarang, apakah melayani itu tidak baik? Bukankah firman Tuhan juga mengajarkan kita bahwa kita harus melayani? Bukankah firman Tuhan juga mengatakan kita harus melayani sesama, mengasihi sesama? Tetapi kenapa di cerita ini salah? Kenapa respon seorang tamu ini lebih mempedulikan tindakan perempuan yang kedua? Kalau kita melihat dari sisi positifnya, ketika perempuan pertama itu, ya itu lebih baik, saudara-saudara itu. Dan kalau kita lihat juga perempuan yang kedua, mungkin kalau kita lihat secara negatifnya, wah pasti dia itu malas kerja, malas melayani, dia hanya duduk. Bukankah seperti itu? Tapi mari kita lihat yang uniknya, seorang tamu lebih menghargai tindakan perempuan yang kedua. Mengapa, saudara-saudara itu? Bahwa di dalam bagian ini, lewat kisah ini, melayani bukan yang menjadi titik masalahnya, tetapi yang menjadi titik masalahnya adalah sikap hati perempuan pertama dan perempuan kedua yang mereka tunjukkan kepada seorang tamu. Sekali lagi, yang menjadi titik masalahnya bukan masalah melayani, bukan masalah menyiapkan segala sesuatu, tetapi masalahnya adalah sikap hati mereka yang mereka tunjukkan pada seorang tamu. Dan ini adalah gambaran atau kisah ini adalah kisah Marta dan Maria, di mana mereka kedatangan seorang tamu, yaitu Yesus. Di mana Maria atau Marta menyiapkan segala sesuatu, melayani, tetapi Maria dia memberikan atau respon tindakan di mana dia duduk dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Dan apa tanggapan Tuhan Yesus? Dia lebih menghargai, maka dia mengatakan bahwa yang Maria lakukan ini tidak seorang pun yang dapat mengambilnya, dan yang diambilnya itu bagian itu lebih baik. Ya, jadi kalau kita saudara-saudara refleksikan di dalam hidup kita saat ini, jangan-jangan hari-hari ini kita juga hanya sibuk melayani, hanya sibuk ke gereja setiap minggu, tetapi kita lupa bahwa bukan hanya sekedar itu, tetapi kita juga harus mendengarkan Tuhan. Kita harus mengikuti berita Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam Yeremia pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 28 ini, di mana kita menemukan bangsa Israel mereka sibuk memberikan korban sembelihan mereka, tetapi apa tanggapan Allah kepada mereka? Di mana Dia mengutus seorang nabi, yaitu Yeremia, di mana dia mengatakan bahwa saya tidak pernah mengatakan kepada nenek mereka ketika saya mengeluarkan mereka di tanah perbudakan, saya mau mereka supaya mereka mempersembahkan korban sembelihan. Enggak. Tetapi yang saya mau, mereka mau mendengarkan saya, mereka mau mengikuti
berilah saya. Itulah yang saya mau kepada bangsa Israel. Bukan masalah korban sembelihan, memang itu lebih baik, saudara-saudara, baik juga. Tetapi jangan lupa juga esensi atau tujuan utama atau hal terutama yang mereka lakukan. Karena kenapa? Karena ketika pada saat itu mereka memberikan korban sembelihan, mereka beranggapan bahwa ketika mereka memberikan itu, mereka bisa menyuap Allah. Dengan apa? Dengan mereka terus berbuat dosa hari demi hari. Maka mereka memiliki pemikiran yang sedemikian rupa, sehingga kalau kita melihat bahwa kedegilan hati mereka semakin jahat, maka bayangkan, tidak menunjukkan bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan. Memang mereka sih memberikan korban sembelihannya, tetapi dengan motivasi yang tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Maka inilah yang perlu kita koreksi diri kita juga saat ini. Jangan-jangan saya juga termasuk di dalam bagian ini. Ketika saya mau melayani, ketika saya sibuk pelayanan, maka jangan-jangan hanya untuk kepentingan diri saya sendiri, untuk terlihat hebat, untuk terlihat wow itu, biar terkenal ataupun biar berbeda kepada orang lain. Maka kalau demikian kita memiliki motivasi yang salah, maka lewat kisah ini, marilah kita berbalik ke jalan yang benar. Saudara-saudara itu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita pertanyakan, kenapa pentingnya kita mendengarkan Tuhan? Yang pertama, mendengarkan Tuhan membawa kita tidak salah melangkah. Bagaimana kita bisa tidak salah melangkah? Dengarkanlah Tuhan. Jika Dia berkata, dengarkan aku, ikuti perintahku, maka itulah yang harus kita kerjakan. Kembali ke pertanyaan awal, kenapa pentingnya kita mendengarkan Tuhan? Supaya kita tidak salah melangkah dan tidak salah melakukan sesuatu sesuai pada kehendaknya, atau tetap hidup di jalurnya Tuhan. Tidak keluar batas, saudara-saudariku. Kita boleh bebas, tetapi ada batas-batasnya yang Tuhan tidak izinkan kita melakukan hal demikian. Ya, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini kita perlu mendengarkan Tuhan. Kita perlu taat sama Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Kita boleh sibuk melayani setiap hari Minggu. Kita boleh memberikan setiap hari Minggu persembahan kita. Tetapi jangan lupa kita harus memiliki motivasi yang benar. Dan jangan lupa juga tugas kita adalah mendengarkan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, dan mengerjakan, membagikan kepada orang-orang lain, supaya mereka juga dapat diberkati, dapat mengenal Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang sanggup memulihkan keadaan mereka, bahkan Allah yang sanggup menolong mereka, bahkan Allah yang sanggup menyelamatkan mereka. Ya, jadi saudara-saudara, itu pertanyaan kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan? Maka di dalam bagian ini, pertama, ciri-ciri orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan, yaitu hidup untuk diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan baik-baik, di mana orang Israel tidak mau mendengarkan Tuhan, maka apa yang terjadi pada mereka? Mereka hidup untuk diri sendiri. Mereka memberikan korban sembelihan dengan kepentingan diri sendiri mereka.
Maka inilah yang perlu kita renungkan, saudara-saudaraku. Yang kedua, mengikuti keinginan diri sendiri. Ketiga, keras kepala atau tidak mau diatur oleh Tuhan. Ya, kita sibuk melayani. Saya mau melayani si Tuhan, iya betul. Tapi saya tidak mau kalau Tuhan mau atur hidup saya. Apakah itu benar, saudara-saudaraku? Tentu itu salah. Kalau kita memang sibuk pelayanan, mau melayani, maka jangan lupa juga bahwa kita harus mengizinkan Tuhan untuk mengatur hidup kita. Jangan kita melalaikan. Jangan kita berkata, oh saya tidak mau diatur oleh Tuhan, saya mau atur diri sendiri saja. Jangan campuri hidup saya Tuhan. Jangan. Maka itulah yang perlu kita benahi di dalam diri kita, saudara-saudariku. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan adalah tidak taat atau tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Ya, yang terakhir, ciri-ciri orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan, dia akan semakin memberontak atau tidak hidup lagi di jalurnya Tuhan dan sekaligus menuju kehancuran. Kalau ada yang mengatakan enggak, saat ini saya akan mengikuti perintah Tuhan, tapi hidup saya baik-baik. Apakah kamu tahu besoknya, hari kedepannya kamu tahu hidupmu semacam apa? Saat ini kamu berkata saya baik-baik saja, tapi tidak ada yang tahu hari esoknya kapan kamu menuju kehancuran. Tetapi firman Tuhan berkata, di luar Tuhan kita akan binasa, di luar Tuhan kita akan menuju kehancuran. Hidup kita tidak lagi terkontrol ketika kita tidak mau mengikuti perintah Tuhan, tidak mau mendengarkan Tuhan, seperti tembok yang roboh. Coba lihat tembok yang roboh itu, dia akan semakin roboh. Kita nggak bisa tahan. Bagaimana kita bisa tahan? Nggak bisa dikontrol lagi. Seperti orang yang bawa motor, dia mau bawa motor dengan kencang, dia tidak bisa kontrol lagi. Ketika ada sesuatu di depannya dalam jarak 1 atau 2 meter, dia nggak bisa kontrol lagi. Dia akan tabrak, dan apa yang terjadi dalam dirinya, dia akan hancur, celaka, bahkan bisa saja meninggal. Begitu juga hidup kita saat ini, saudara-saudaraku. Ya, maka kita dikasih pilihan, kita mau mendengarkan Tuhan atau tidak. Saya berikan sebuah ilustrasi bagi kita. Ketika Adam dan Hawa, kita tahu adalah Adam dan Hawa manusia pertama, di mana mereka melanggar perintah Tuhan, di mana mereka tidak mau hidup di jalurnya Tuhan, tidak mau mengikuti perintah Tuhan, tidak mau mendengarkan Tuhan. Maka itulah salah satu contoh gambaran buat kita, saudara-saudariku. Maka apa yang terjadi di dalam hidup mereka ketika mereka tidak mau taat, tidak mau mendengarkan Tuhan? Mereka jatuh ke dalam dosa. Ya, dan itu menunjukkan kehancuran. Seperti itu juga lah diri kita saat ini. Maka pentingnya kita untuk mendengarkan Tuhan, supaya hidup kita tetap di jalurnya Tuhan. Kita tidak keluar batas. Kalau bisa dikatakan ya, kalau kita tidak mau mengikuti perintah Tuhan, tidak mau mendengarkan Tuhan, bisa saja kita brutal, semakin memberontak, tidak terkontrol lagi. Ya, ke dalam bagian ini, saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk menjadi pribadi yang mau mendengarkan Tuhan, dalam arti kita mau mengikuti perintahnya dan tetap di dalam perintahnya dan mengerjakan perintahnya. Percuma kalau kita hanya mendengarkan Tuhan, tapi kalau kita tidak mau mengerjakannya lewat tindakan-tindakan kita setiap hari, dan kita juga bagikan kepada orang lain. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita
mendengarkan Tuhan. Bagaimana cara kita mendengarkan Tuhan? Pertama, kita harus belajar bertekun tentang Dia. Bagaimana kita belajar? Apa yang harus kita pelajari? Di mana kita harus belajar tentang Tuhan? Di sini firman Tuhan ini sebuah pegangan kita, satu-satunya otoritas yang tertinggi yang kita pegang saat ini dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah belajar tentang Dia, maka kita menerapkan, mengaplikasikan di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar belajar, tapi kita harus benar-benar meneliti sedalam-dalamnya, mengupas sedalam-dalamnya, sehingga kita bisa menjadi orang yang mau menerapkan, mengaplikasikan, dan tidak salah mengartikan apa yang mau Tuhan di dalam hidup kita saat ini. Ya, jadi di dalam bagian ini, mari kita terus menerus mendengarkan Tuhan dengan belajar firman Tuhan. Ya, kalau kita berkata, oh saya mau mendengarkan Tuhan tapi saya mau baca dongeng, puisi, itu hanya menghibur hati saudara saja. Tapi jangan lupa, inilah satu-satunya yang kita pegang. Ya, selanjutnya saudara-saudariku, bagaimana memastikan apa yang kita lakukan itu sesuai pada kehendaknya? Maka dalam bagian ini kita benar-benar mempertanyakan atau meneliti dengan hati-hati. Kenapa demikian? Kita hati-hati. Bagaimana jika seseorang atau orang tua atau pendeta berkata, ini layak dihakimi, ini layak tidak dikasihi? Apa yang harus kita perbuat? Apakah kita mengikuti perintah orang tua kita, mengikuti pendeta kita yang mungkin kita anggap oh dia itu berwibawa sekali, pintar sekali? Maka cenderung manusia ketika seorang pendeta pintar, maka cenderung mereka akan mengikuti itu. Maka pertanyaan sekarang, bagaimana memastikan bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu benar atau tidak? Maka kita kembali pada firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Kita tetap kembali pada firman Tuhan. Ya, mungkin orang lain bisa saja memberikan arahan bagi kita. Mungkin orang tua kita, pendeta kita, dosen kita bisa salah memberikan arahan, ajaran bagi kita. Tetapi firman Tuhan tidak salah, satu iota pun tidak salah. Sehingga ini benar-benar menjadi pedoman bagi kita dan menjadi kebenaran di dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Inilah yang perlu kita perhatikan. Ya, kalau pendetamu atau dosenmu bilang ini layak tidak dikasih, maka coba lihat firman Tuhan. Coba lihat apa yang dilakukan Yesus. Maka ketika kamu lihat, maka kamu bandingkan. Maka dengan kata pendetamu itu harusnya di bawah kata firman Tuhan. Firman Tuhan di atas, di bawahnya kata pendeta. Sehingga kata pendeta atau dosen pengajar itu ketika mengatakan seperti itu, maka harusnya itu yang kamu tidak mau lakukan. Apa yang kamu lakukan? Yang firman Tuhan. Sehingga di situ kita tahu bahwa ternyata yang saya lakukan ini sesuai. Maka kita harus benar-benar hati-hati dengan hal ini. Ya. Jadi di dalam bagian ini, teman-teman, bahwa ketika kita berkata tadi pertanyaan awal tadi atau pertanyaan yang mengatakan bahwa bagaimana cara kita mengingatkan Tuhan, bahwa saya memberikan sebuah ilustrasi bagi kita, orang yang sibuk pelayanan. Kalau kita lihat pelayanan itu tidak asing lagi ya, khususnya bagi orang-orang Kristen. Bahkan setiap detik, menit
kita bisa melayani orang. Maka bicara pelayanan tidak harus menimba yang, tetapi yang mau kita belajar dalam bagian ini bahwa ketika kita sibuk pelayanan, maka jangan lupa saudara-saudariku, kita juga harus mendengarkan Tuhan. Kita harus juga mengikuti perintah Tuhan. Maka inilah yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Jangan sampai kita melupakan itu. Jangan sampai gara-gara pelayanan kita setiap minggu yang membuat kita tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk membangun hubungan pribadi sama Tuhan, akan menghambat kita gara-gara pelayanan itu. Kita boleh sibuk pelayanan, tapi jangan lupa juga kita meluangkan waktu untuk mendengar firman, membaca firman, dan melakukan firman. Terlebih kita mendengarkan Tuhan. Terus membangun hubungan pribadi kita sama Tuhan. Maka itulah yang perlu kita belajar. Dalam bagian ini saya ajak kita terus menerus menjadi pribadi yang mau mendengarkan Tuhan, mengikuti perintahnya, sebab pelayanan yang kita kerjakan dalam tiap minggu, bahkan setiap detik, menit, jam, hari, tidak lebih besar dari ketaatan kita kepada Tuhan. Artinya kita boleh sibuk pelayanan, tapi sikap yang rendah hati, tertuju untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan dengan mengarahkan hidup seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, baik dalam hal sikap hati, pikiran, dan kehendak. Sehingga lewat kisah ini atau Yeremia 21:28 ini dapat mengubahkan hidup kita semakin serupa dengan Kristus, semakin mau mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi sesama. Maka jangan lupa firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita boleh sibuk pelayanan, kita boleh memberikan persembahan kita, tapi jangan lupa kita harus memiliki motivasi yang benar dan kita harus mendengarkan Tuhan, taat sama Tuhan, karena itulah hal terutama dan utama yang mau Tuhan di dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel ketika Tuhan berkata, ketika kamu mau taat, maka aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umat kesayanganku. Begitu juga dengan kita saat ini, orang-orang pilihan Tuhan. Ketika kita mau taat sama Tuhan, maka Dia akan menjadi Allah kita, Allah yang menolong kita setiap detik, memampukan kita untuk mengerjakan segala sesuatu, dan kita akan menjadi umatnya. Mungkin di dalam Yeremia 7 ayat 1-8 ini itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Tapi saya yakin dan percaya firman Tuhan ini tidak berlalu saja, tapi kita boleh mengambil bagian di dalamnya, bahkan mengerjakan selama kita masih hidup di dunia ini. Demikian saja firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau boleh kami dengarkan kembali firman-Mu, sehingga firman-Mu yang kami dengar, hidup kami boleh diubahkan makin serupa dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami sudah selesai mendengar firman-Mu dan terus, tapi juga anak-Mu, sehingga anak-Mu boleh terus melayani Tuhan dengan baik. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini boleh melayani Tuhan dengan baik, boleh mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan, kami akhiri firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.